kalau dari kita Ya, lihat agendanya, Presiden Putin sudah menerima dan juga sudah disediakan di set meetingnya seperti itu dengan Jokowi. Nah, betul. sebenarnya sejauh ini posisi Indonesia apa bargaining positionnya sampai Putin menerima, Zelensky juga menerima, padahal kita datang kedua-duanya. Kalau kita lihat negara-negara lainnya hanya datang ke satu negara saja, misalnya ke Ukraina saja atau ke Rusia saja. Apa, Prof? Iya, kita bisa menjangkau kepada kedua negara yang bertikai ini. Kita diterima Rusia, kita juga diterima oleh Ukraina. Karena kredibilitas diplomasi kita tidak punya kepentingan politik apapun terhadap pertikaian atau konflik yang terjadi baik Rusia dan Amerika maupun Rusia dan Ukraina. Karena itu kredibilitas kita ada di situ. Dan Presiden bisa mengkapitalisasi ya modal diplomatik itu untuk menjangkau, reach out kepada pihak yang bertikai ini bahwa perang ini semakin irasional ya. Tidak jelas lagi tujuan Rusia mau apa, juga tujuan Ukraina mau apa selain saling menghancurkan dan membunuh lebih banyak orang. Nah, apa tujuannya? Dan kita berharap bahwa Presiden Jokowi ya membuka akal sehat mereka bahwa perang ini sudah tidak bermanfaat lagi untuk diteruskan dan harus segera dihentikan ya, memberi kesempatan untuk pemulihan dari krisis yang dialami oleh semua di seluruh dunia baik negara maju maupun negara berkembang ya. Baik. Jadi kita bisa berdiri di tengah sebagai mediator yang credible ya, Baik. tidak punya kepentingan politik apapun selain memperjuangkan perdamaian dan kebaikan bagi semua orang. Prof. Alex, jadi kita punya posisi diplomatis yang baik untuk menjadi penengah di tengah konflik ini, begitu ya, Prof? Nah, ada juga banyak pihak yang menyarankan Jokowi untuk jangan lupa membawa pendekatan sektor ekonomi pada saat datang ke sana. Menurut Anda, pendekatan metode apa yang harus dibawa oleh Jokowi di sana? Ya, pendekatan ekonomi, pendekatan yang cerdas. Mengapa? Karena dalam penyelesaian semua konflik harus ada kepentingan bersama, commonality of interest sebagai titik start. Kalau tidak ada kepentingan bersama, agak sulit untuk meyakinkan pihak-pihak yang bertikai untuk mencari titik temu. Nah, kepentingan bersama saat ini adalah kita sedang ada di dalam satu kapal global yang sedang karam ditimpa 3 krisis ini, energi, pangan, inflasi. Nah, itu kita semua akan sama-sama tenggelam. Negara maju juga ikut di dalamnya. Nah, karena itu pendekatan ekonomi ini pintu masuk untuk gencatan senjata aja dulu. Karena kan konflik yang sangat rumit pada berbagai tingkatan kan. Kita belum sampai ke sana. Meyakinkan Ukraina dan Rusia untuk gencatan senjata itu adalah suatu keberhasilan yang luar biasa kalau bisa dicapai oleh Pak Jokowi. Karena itu perlu diapresiasi dan perlu kita tunjukkan betul niat baik. Please, ini perang harus dihentikan, kekerasan harus dihentikan, dan itu membuka jalan untuk perundingan damai lebih lanjut yang tentu melibatkan lebih banyak orang. Tapi langkah pertama ini adalah juga yang penting itu adalah menghentikan kekerasan, menghentikan perang, ya, Baik, gencatan kalau begitu, senjata. nanti Itu dicapai kita dulu. nantikan bersama, ya, Prof. Alex ya, hasil Ya. dari pertemuan ini dengan menggunakan pendekatan ekonomi supaya membuka gencatan senjata antara Rusia dan juga Ukraina.